Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binastain ala murniya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qulatilati adikni. Alhamdulillah lani masjid Islam wal iman wa hijrah wa taubah wa kafa bima minima. Sob, sekarang yang mental miskin ya, merubah mindset mental miskin menjadi kaya bagian ketiga. Kebanyakan orang, jadi miskin itu sebenarnya yang seperti yang pertama, bahwa miskin itu kadang timbulnya di mindset dulu, akhirnya berefek pada kehidupan gitu, sehingga ngefeknya kemana-mana. Jadi nyari duit susah, hidup waktu nggak ada, segala macam-macam. Di suatu saat saya ketemu dengan teman saya yang tajirnya melintir luar biasa gitu. Wah, lu kaya banget ya, dia bilang, segala macam-macam. Waktu itu saya ketemu barengan di pesawat dulu, dari Denpasar dari Jakarta ke Denpasar gitu. Dia waktu itu karyawan saya masih 100, dia udah 3.000 orang, 3.000 sampai 5.000 orang. Satu pabrik garment di Bogor. Saya nggak sebutin namanya. Itu 20 tahun lalu loh. 15-20 tahun lalu loh. Udah gitu apa coba? Ketika saya waktu itu saya nanya ke dia. Loh, enak, anggaplah namanya Andre lah. Andre, lu enak ya hidup lu katanya. Lu karyawan lu udah hebat loh, 3.000 orang segala macam. Orangnya sederhana kok. Sudah sederhana, dia naik pesawat tuh komersil bareng sewan, gua mau dari mas, gua bareng sama gua gitu. Bareng dia bilang, oh, lu hebat amat, dia bilang, karyawan lu 3.000, omset lu pasti udah 30 kali lipat daripada gua tiap bulannya. Sedangkan saya waktu itu omsetnya masih miliaran gitu per bulannya. Dia udah pasti gede banget gitu. Karyawan saya masih 100, dia 3.000. Lu udah orang sukses ya, dia bilang, hebat banget lu gitu. Akhirnya dia kebalik nanya ke saya, udah tajam gitu, udah kaya, tapi bilang, Wan, apa nggak salah? Lu apa gue yang lebih kaya gitu? Lo kan jelas lu lah. Dia bilang, lu rumah lu udah hampir sehektar tuh tempatnya segala macam-macam. Rumahnya hampir sehektar, terus mobilnya mewah banyak segala macam-macam. Ya udah gitu dia cerita. Jadi beli kemana-mana, dia tiap-tiap seminggu itu ya, seminggu itu, sebulan itu mungkin berapa kali di luar negeri gitu loh. Hampir bagian waktunya di luar negeri. Terus saya tanya ke dia seperti, lu hebat ya, kaya Andre ya, jauh daripada gua gini-gini. Dia balik ke saya, Wan sorry ya katanya, sebenarnya yang kaya tuh lu katanya. Lu dari ke Bogor ngapain? Nengok orang tua, tapi bilang. Iya. Terus lu gimana? Ya udah gitu. Yang kaya tuh bukan gua, Wan, tapi lu. Yang sukses tuh bukan gua, lu. Bayangin lu. Gua umur waktu itu saya umur masih 45-an ya, 40-an tahun ya. Gua umur udah, dia senior saya. 45 tahun. Gua umur 45 tahun, lu 40 tahun, lu punya anak, punya istri segala macam-macam. Sedangkan gua coba bayangin, hidup gua hanya sibuk untuk ngurusin karyawan gitu. Gua nggak ada waktu untuk hidup diri gua. Sampai gua nggak nikah, sob. Coba bayangin. Itu. Untuk urusan kancing doang itu gua harus nego sampai ke Cina, ke Shanghai, kemana-mana. Karena kalau di urusan kalau gua di usaha gua meleset sedikit itu kerugiannya ke belakang. Jadi efisiensi itu sampai yang terendah gitu. Jadi garment itu ya kadang-kadang efisiensi itu kalau kita kan bisa dapat untung kan dari manapun gitu. Jadi ibaratnya masih banyak lah bisnis yang berdaging gitu. Tapi di industri tertentu itu itu ketat sekali. Kalau salah aja gua ini gak jeli aja gua katanya. Itu gua bisa bisa rugi banyak, bisa missnya bisa banyak gitu. Beda dengan lu katanya. Lu bisnis pasti masih, kalau meskipun losses berapa persen, lu masih masih untung, masih ada untung, dapat cuan lah. Kalau gua masih udah tipis bisnisnya gua, karena gimana? Karena gua nggak bisa lagi naik margin gitu. Karena ya sekarang nih kalau di bisnis gua udah di karyawan di atas 1.000, itu hanya efisiensi yang menang, sob. Apalagi di bisnis garment, wah lebih ketat lagi bang katanya. Jadi gua untuk hidup gua nggak ada gitu. Kesenangan gua nggak ada gitu. Yang kaya tuh lu gitu loh. Tapi bilang, lu kan gua sekarang di pasar ada kewajiban, Wan. Gua ketemu orang, bisnis, bayar segala macam-macam. Udah gitu gua kemana, bukan untuk hiburan. Sedangkan lu untuk liburan kemana-mana. Gua nggak ada waktu gua habisnya gitu. Ya Allah, tak bilang. Jadi bagi Anda tolong ya, pikirkan, gua makan pun gua nggak nikmatin. Lu makan kan bisa sejam 2 jam. Gua mah boro-boro katanya. Gua makan cepet-cepetan. Nggak ada yang gua nikmatin hidup ini. Gua udah kelok hidup gua. Gua nggak mau mencat karyawan gua. Lu kan saya bilang, lu jual aja perusahaan. Nggak bisa kayak gituan. Gua udah tahunan. Gua udah terpenjara dengan hidup gua, dengan kekayaan gua, dengan apa, dengan pekerjaan gua. Kayaknya gua mati udah pasrah dia seperti itu. Dia sadar tapi dia nggak bisa lepas gitu. Ya seperti itu. Ternyata dia kaget gitu. Ternyata saya kaget. Oh iya ya. Ternyata saya bisa nikmatin. Lu coba bayangin lu. Lu udah haji, gua belum. Lu masih bisa ninggalkan, lu cerita. Saya kan haji waktu itu 40 hari yang biasa.
40 hari. Dan saya nggak bawa handphone, dia cerita saya ke dia, nggak bawa handphone, nggak bawa, dengan tenangnya saya ke sana pergi loh, cuma nyerahin cek tanda tangan kasih ke karyawan saya. Ya udah, saya nggak mau diganggu, saya udah bilang pokoknya di haji saya tidak akan telepon kamu ke GM saya haji tok. Ya udah, ini ceknya ini saya tinggal udah 40 hari sob, waktu itu 40 hari kalau normal. Nah lu kok bisa kayak gitu, jangan gitu, gua sakit aja Wan, aduh Wan, handphone gua di samping Wan katanya. Gue sibuk, asisten gue ada tiap hari, tiap saat di situ gitu. Kenapa? Gue gak bisa lepas dari kontrol gue gitu. Bayangan sob, apa gue menikmati? Yang kaya tuh siapa? Yang punya waktu lu, ibadah lu bisa apa? Bisa, gue gak bisa katanya. Dia nyadari seperti itu. Tapi ternyata apa? Ternyata kaya itu ketika kita beda sob. Kaya itu menurut saya mindsetnya adalah ketika kita masih hidup kita kaya. Ketika kita sehat kita kaya. Dia nggak bisa makan macam-macam. Udah orangnya gitu, orangnya perfeksionis. Sehingga apa? Gue udah diciptain lah, mata gue tuh perfeksionis, otak gue. Lu kan bisa aja lu segala macam-macam. Bener sob, saya pernah suatu saat ya beli gelas ya sama dia nih, anggaplah gelas. Itu sampai dilihat, saya tuh kesel sama dia. Beli lu gelas tuh langsung aja lu beli, selosin, selesai. Enggak, dia dilihat satu-satu, saat dibuka satu-satu. Bukannya butuh waktu 2 menit 3 menit gitu. Ya Allah. Ternyata apa? Gue pandangan gue udah perspeksionis. Kalau gak gini, gue udah mindset gue seperti itu, otak gue. Kalau enggak, gue tak khawatir. Ini kayak gue udah kayak penyakit gue nih. Bayangin coba. Kalau lu kan enggak, lu beli aja gitu. Kalau saya beli selusin ya selusin. Toh harganya nggak seberapa gitu dalam artian. Rugi lo seperti gue gak bisa, Wan. Gue nggak bisa rubah hidup gue gitu. Karena gue udah mendarah daging di gue. Kalau gue sekarang ini kayak lu, bisnis gue berantakan. Dia udah berprinsip seperti itu coba. Kalau gue, otak gue kayak lu, gak usah lah, masa lu kancing aja lu harus pergi ke Hong Kong gitu. Hanya untuk nego segala macam-macam. Karena ini penting pan di gue katanya. Dari warnanya, dari sampai di sisi pengerjaan, sampai di harga. Saya bilang, Wan, yang gue hidupin 3.000 sampai 5.000 orang. Bayangin coba. Gak kepikir sama saya. Ternyata apa? Ternyata yang hidup yang paling indah tuh kaya itu ketika kita bisa sehat, bisa hidup, bisa sehat, bisa ibadah. Dan ketika kita alhamdulillah nikmatil Islam gitu. Ketika kita bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya alhamdulillah ya. Banyak sahabat saya yang non muslim itu dia dapat dulu hidayahnya ketika dia sudah besar, sudah menemukan. Dan saya udah dikasih sama Allah gitu. Jadi saya harus berterima kasih tanpa saya harus mencari gitu. Kenapa Anda yang kelahiran muslim, keluarga muslim gak berterima kasih dengan alhamdulillah ala nikmat Islam gitu. Wal iman. Jadi intinya itu. Dan hijrah, ketika kita sekarang ini saya alhamdulillah saya udah hijrah dari tadinya bisnis riba menjadi enggak gitu. Dan taubat, saya bertaubat ketika kita sering taubat. Jadi intinya itu, kalau udah gitu semua, apalagi hidup ini? Kita ini udah kaya semua sebenarnya. Jadi kalau yang paling penting ya sekarang ini ya. Jadi intinya seperti itu. Sebenarnya miskin apa gimana itu tergantung otaknya ya lo. Dan saya ternyata betul. Saya alhamdulillah sekarang berarti saya bisa nikmati. Saya terengah waktu itu saya nggak ngeh. Baru sekarang saya kata-kata teman saya tuh masuk kerasuk ke diri saya. Jadi sekarang ini saya waktunya kayak kemarin saya anak-anak mau kemana ya udah saya jalani. Ada waktu capek nggak capek ya jalani, santai aja. Buatin happy, saya nggak bisa tetepin waktunya. Harusnya jam 9. Oh, mereka masih santai-santai. 10 akhirnya selesai jam 12 habis zuhur jalan. Wah, kabur ya jalan aja. Ya alhamdulillah tapi nyampe pulang malam lagi nggak apa-apa, selesai. Jadi kita pun kalau kaya itu ternyata apa? Kita punya waktu, kayak kita punya perhatian buat keluarga kita. Kita punya paling utama adalah kita bisa ibadah gitu. Tidak terburu-buru gitu. Jadi kebanyakan orang ini kan waktu adalah uang gitu. Time is money, sehingga dia terburu-buru. Hal lainnya di antara orang miskin dan orang kaya bedanya gitu tadi. Saya tawarkan bisnis yang gratisan itu dipikir wah ini nggak elit, nggak menghasilkan, tidak bakal jadi kaya. Ya udah seperti itu. Saya jalanin sesuatu, contoh saya jalankan Uber dengan PT Uber Sadar Kaya ya, Uber Indonesia. Usaha bersama berkah, namanya bersama-sama. Itu saya nggak mikir mau sukses mau nggak, bodo amat. Loh kok aneh Cap? Iya. Kenapa? Karena saya niatkan itu untuk wakaf, 2/3-nya untuk wakaf keuntungannya. Malah ke depan saya berpikir kalau udah besar banget bagaimana caranya membantu orang gitu. Dengan memberikan modal kerja ke mereka semua. Dia kesempatan kerja, modal kerja segala macam-macam. Dari mana? Dari hasil wakaf. Saya udah siapin bidang wakafnya, ketua wakafnya.
Sadid namanya, kiai muda dari lulusan Al-Azhar ya. Bidang hukumnya ada, Agus Samijaya, S2, mau S3 sekarang. Mudah-mudahan nanti suatu saat kalau udah jadi luar biasa ini, dia kekuatan. Dan mimpi saya tidak pernah mau saya stop gitu. Saya ingin ngalahkan Jack Ma, Alibaba gitu. Saya ingin ngalahkan Amazon. Saya ingin ngalahkan Bill Gates. Mampu nggak? Nggak ada urusan bagi saya. Mau sukses mau enggak itu bukan urusan saya. Itu apa? Saya serahkan ke Allah keputusannya. Kalau nggak saya ya Anda yang nerusin. Yang penting kalau saya nggak mau saya cancel loh doa saya. Dan saya spesifikkan, saya ingin ngalahkan Alibaba gitu. Saya nggak suka orang kita dijajah sama riba terus, kapitalis asing dan asing terus gitu. Makanya Uber tidak bakal saya jual sepeser pun ke orang lain. 2/3 sahamnya pun 90%, 2/3-nya untuk apa? Untuk ini. Dan saya istri saya cuma 5% sob, 2,5% untuk warisan istri saya. Biarin aja sama GM saya yang udah ngikutin saya 2,5%. Bayangin ini GM saya dengan istri saya sama sahamnya. Sedangkan saya nanti 2/3-nya untuk wakaf. Jadi Anda semua bisa jadi manajer cabang, terutama kaum ibu, bisa mudah gitu. Tanpa modal, kantor di rumah aja, nggak keren nggak apa-apa. Insya Allah bisa. Nggak hebat nggak masalah. Yang penting bisa membantu orang. Coba Anda ini jalani aja, malah ke depan mungkin kita kasih modal dulu. Nah tapi kalau orang bermental miskin, oh ini modal kecil, alah pasti nggak dapat apa-apa. Tapi beberapa orang yang mental kaya, langsung dia nyambut dengan baik gitu. Jadi kalau kita kasih bisnis ini kan baru, ini model baru kayak saya nggak ngerti masalah ini. Saya kan jualan kain atau saya bos kain dulunya gitu. Nggak apa-apa kan sekarang udah bangkrut. Cepat usaha. Saya aja bayangin loh. Saya ini background saya ahli pesawat. Saya pernah main listrik, building automation system. Terus saya rangka baja, bubut, alat dapur. Sekarang diin Uber, ojek online. Itu biarin aja. Saya pelajari terus. Dulu saya nggak ngerti. Saya baru main YouTube baru 2 tahun kemarin, setahun kemarin lah. Alhamdulillah sekarang udah naik, udah luar biasa gitu. Terus orang mental miskin kadang-kadang dikasih bisnis yang tradisional seperti biasa. Oh susah, banyak kompetitornya, kita nggak kuat segala macam. Mereka udah lama. Semuanya yang baru nggak bisa, yang bisnis yang eksis nggak bisa juga. Lu maunya apa gitu loh. Terus orang yang bermental miskin kebanyakan gagal karena memiliki kesamaan perilaku, ya ini seluruh hidupnya hanya untuk menunggu. Jadi Anda menunggu semuanya. Sekarang bagi sahabat-sahabat saya ada para kapten, para admin nunggu apa ya? Sekarang udah kelihatan hasil masih nunggu, masih nggak mau ngaju gini loh. Sampai saya bingung. Gua terus ngapain sama lu gitu. Lu masalah riba ada. Saya insya Allah ya yang bantu nanti di Uber sama SKDA yang sungguh kuat bantuannya. Insya Allah saya akan dulukan untuk lepas dari riba. Insya Allah, Bismillah. Tapi kalau yang nunggu-nunggu ya udah, dan mohon maaf ya, yang gabung di Uber jangan mau bermental miskin. Saya tidak lagi mau ngumpul dengan orang yang mental miskin, yang hanya sifatnya untuk menunggu. Orang kaya itu, mental kaya adalah orang sering membantu, berbagi. Di Uber kita berbagi sama, namanya usaha bersama berkah. Jadi kalau orang mental miskin mereka menunggu sebuah kesempatan yang hanya menjadikan sekali seumur hidup untuk mewujudkan sesuatu. Jadi mereka nunggu uang miliaran dulu. Tiba-tiba dapat uang judi atau apa iuran apalah undian. Jadi menunggu kapan seseorang bisa membelikan uang miliaran dan berterima kasih karena sudah menunggu selama ini sehingga pada akhirnya dia bisa menikmati hidupnya. Enggak sob, seperti itu, kebanyakan seperti itu. Jadi orang miskin, mental miskin nunggu sampai kapan? Menunggu terus. Orang mental kaya nggak nyambut, datang. Kalau Anda nggak yakin ya gini loh, makanya penting belajar samina wa ta'na loh, dengerin jalanin. Kalau saya sekarang gitu. Saya orang apa ya? Ya gitu. Sekarang dulu menunggu Uber jalan. Sekarang Uber udah 5.000. Masih nunggu juga. Nunggu apa? Sekarang saya tanya. Gak usah modal, gak ada modal saya modalin. Bener. Demi Allah, kalau nggak ada modal untuk jalankan Uber, kita modalin. Insya Allah bisa. Asal Anda amanah. Jadi membagi banyak orang. Jadi jangan nunggu lagi sob ya. Jadi mental miskin adalah orang selalu menunggu kesempatan datang. Kesempatan udah datang ditunggu lagi, nunggu miliaran, nunggu lagi nunggu. Kapan actionnya? Action, jedotin untuk kepala. Kalau itu tembok. Demikian dari saya. Kalau salah banyak salahnya karena saya kurang salah. Kalau kurang banyak kurangnya, kalau kurang kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.